Tampang cewek bernama Donita ini memang semakin akrab ditonton pemirsa televisi. Namun siapa sangka kalau awal-awalnya terjun ke dunia sinetron, ia tergagap-gagap mengikuti syuting. Nah pemirsa, inilah perjalanan karir Donita dalam rubrik Popstar Crush Check. Pemirsa, meski baru 2 tahun berkiprah di dunia akting, kehadiran Donita cukup menyedot perhatian publik. Namanya pun mulai diperhitungkan bakal menggeser para seniornya. Sebuah majalah remaja mendaulat Donita sebagai satu dari 5 bidadari baru di layar kaca, bersejajaran dengan Vela Vexia, Cinta Laura Kiel, Asmiranda, dan Shireen Sungkar. Apalagi sejak membintangi film Suster Ngesot, nama dan sosok Donita makin dikenal masyarakat. Melihat karirnya yang terus berkembang, Donita tidak ingin setengah-setengah merintisnya. Demi kepentingan karir, Donita rela menunda dulu rencana kuliahnya, meski hal itu kurang disetujui orang tuanya. Pengennya sih perguruan tinggi negeri ya, pengennya. Cuman nggak tahu sih kalau sekarang belum pikiran. Tahun kemarin itu gagal SPMB dan niatnya sekarang, dan sekarang ini ngerjain stripping kan nggak mungkin tiba-tiba ikutan ini ya SPMB gitu. Aduh pede banget gitu, udah lama nggak belajar tiba-tiba ikutan SPMB, percuma juga. Tak bisa disangkal memang manisnya masa berkarir di dunia hiburan televisi memang telah ngotot dicecak cewek kelahiran Bandung 14 Februari 89 ini. Karena itulah Donita memilih tancap gas menghabiskan waktu cuma buat syuting dan syuting sinetron. Buktinya dalam 2 tahun terakhir aktingnya sudah melanglang ke berbagai judul sinetron seperti Mak Comblang, Benci Jadi Cinta, Sumpah Gue Sayang Lo, Cinta Fitri, dan satu film berjudul Suster Ngesot. Papa orang yang paling gak setuju aku kayak gini, maksudnya dulu kan papa yang selalu lihat sekolah, pokoknya sekolah gitu. Pas papa gak ada dan pas aku gak masuk SPMB, aku bilang sama mama nyoba main dulu, gak kuliah dulu, nanti kan kuliah bisa kapan-kapan. Dan alhamdulillahnya mama cukup mau ngerti gitu. Sebagai ibu, Nyonya Yeni sebenarnya ingin anaknya itu melanjutkan kuliah seperti yang ditempuh artis lain macam Marshanda, Caca Frederica, Acha Septriasa, juga Sandy Aulia yang memilih menyeimbangkan antara karir dan kuliah demi modal di masa depan. Namun ia pun sadar tak bisa memaksakan kehendaknya kepada Donita walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Dia janjinya 1 tahun break, tapi tahun ini dia minta break lagi. Capek katanya, kata dia mau 1 tahun lagi ya gitu. Tanya maunya sih tahun ini masuk gitu. Tapi waktunya juga mungkin belum. Ya waktu mungkin kalau diadakan sih ada ya, tapi kelelahan banget mungkin dia. Menjelang sidang lanjutan perceraian Bambang Triatmojo dengan Halimah Agustina Kamil di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu 22 Agustus besok, perlahan tapi pasti persoalan harta Gonogini menjadi masalah serius. Masalah itu kini sudah mulai mencuat dan menjadi perbincangan di masyarakat. Maklum, jumlah harta bersama mereka memang tidak sedikit. Dari daftar harta bersama yang diajukan Halimah untuk sita marital ke pengadilan, kabarnya nilai harta mereka mencapai 14 triliun. Agaknya karena jumlah yang cukup besar itu pula lah yang membuat pihak Halimah merasa perlu mengajukan sita marital ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat meski proses perceraian belum selesai. Tampaknya langkah Halimah itu guna mengantisipasi kemungkinan agar harta bersama mereka tidak berpindah tangan ke pihak lain selama proses perceraian berlangsung. Langkah Halimah mengajukan sita marital melalui kuasa hukumnya Leliana Santosa itu mendapat reaksi keras dari Juan Felix Tampubolon, pengacara Bambang Triatmojo. Menurut Juan Felix, apa yang dilakukan pihak Halimah itu sangat prematur dan di luar prosedural. Untuk saya menjadi lucu, ya menjadi seperti lelucon, ya, bahwa sangat prematur, ya, belum terjadi perceraian, bahkan tidak ingin terjadi perceraian, tapi dari pihak pengacara mengajukan sita jaminan melalui jawaban. Kalau kita berbicara hukum, alasan untuk mengajukan suatu produk ke pengadilan itu harus ada alasan hukum.
Kalau cuma kekhawatiran kan itu bukan alasan hukum. Persoalan harta bersama ini sebenarnya sudah muncul sebelum Bambang Tri mendaftarkan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Namun hal itu belum menemui titik temu karena harta bersama itu tidak dapat dibagi dua jika belum ada perceraian. Itu sebabnya Juan Felix merasa heran mengapa Halimah yang tetap tidak mau bercerai tetapi sudah mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama mereka. Dan yang membuat Juan Felix terkejut, beberapa harta yang termasuk dalam daftar sita marital Halimah bukanlah harta bersama tapi milik orang lain. Diajukan itu yang menurut klien kami itu dari daftar-daftar yang kami peroleh, ya banyak yang nggak relevan juga, banyak ya tidak ada hubungannya, banyak yang milik orang lain. Sejauh ini Bambang Tri belum berkomentar soal sita jaminan yang diajukan Halimah. Kepada Juan Felix, Bambang mengaku siap membagi hartanya menjadi dua dengan Halimah jika hal itu memang keputusan pengadilan. Yang menarik, prioritas Bambang saat ini adalah masalah ini cepat selesai, apalagi bulan suci Ramadan sudah diambang pintu. Pak Bambang, saya bilang sejak pertama juga sudah menyerahkan sepenuhnya apabila terjadi perceraian, kalau memang menurut undang-undang kewajibannya harta bersama harus dibagi dua, ya itu akan dilakukan, tidak ada masalah. Kemarin pertama udah 2 tahun nggak latihan wushu, aku sekali latihan lagi yang sakit-sakit gitu ininya. Pemirsa, sebelum perjumpaan kita sore ini berakhir, masih ada cerita selebriti yang menekuni olahraga wushu yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Siska Kodong beserta seluruh kerabat kerja Crosscheck yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Informasi hangat dari dunia selebriti juga bisa Anda kunjungi di www.crosschecknews.com. Dan pemirsa, langsung saja kita saksikan informasi pilihan Crosscheck berikut ini. Pemirsa, olahraga tampaknya sudah jadi keharusan bagi Olivia Zalianty. Dan belakangan ini, adik Marcella Zalianty ini gemar menggeluti wushu. Olahraga bela diri dari negeri Cina ini sudah sejak 2 tahun ia geluti. Olive jatuh cinta pada wushu bukan tanpa sebab. Baginya wushu merupakan jenis olahraga yang memiliki tren dan gengsi tersendiri. Selain mendapat manfaat mahir bela diri, juga menjaga badan tetap fit, ia pun merasa ada manfaat lain dari wushu. Sebagai cewek dengan bobot tubuh 57 kg, tentu ia memerlukan bentuk tubuh ideal sekaligus lentur. Dari alasan itulah, ia berharap dengan wushu, ia dapat menurunkan berat badannya. Badan aku lentur, kemarin pertama udah 2 tahun nggak latihan wushu, aku sekali latihan lagi yang sakit-sakit gitu ininya segala macam gitu. Menurun 5 kilo. Sekarang masih berapa ya? Malu 56, 57 kali lagi berat 57 gitu. Selain Olive, dalam beberapa tahun belakangan, wushu menjadi olahraga yang digemari para artis cantik yang memang menginginkan memiliki otot yang lentur. Personil Edi Trinity Mulia juga termasuk artis yang jatuh cinta pada jenis olahraga ini. Widi merasa olahraga bela diri wushu ini dapat mengurangi rasa sakit cedera punggung yang dialaminya. Kecuali itu, ia juga mendapatkan manfaat lain, yaitu perbaikan pada struktur tulang bagian belakang. Kondisi ini diyakininya dapat pula memperbaiki tampilan tubuhnya yang sedikit bungkuk. Dan ada beberapa gerakan malah seperti nari gitu ya. Terus apa ya? Kalau digerakkan dengan benar, diikuti dengan benar, malah bisa ya postur tubuhnya jadi bagus. Selain itu, Widi melihat manfaat dari gerakan yang terdapat dalam wushu, diyakininya dapat membuat dirinya lebih fit dan dapat mendukung kegiatan olah vokalnya yang membutuhkan energi banyak. Ikut wushu ini saya rasa jadi lebih confident, lebih fit, dan kalau fit nyanyinya enak. Penyanyi yang menanjak, Sherina Munaf juga termasuk artis yang memilih wushu sebagai olahraga favoritnya. Artis yang baru melempar single hit sendiri ini merasa wushu baik buat kesehatannya. Kegemaran para artis muda itu terhadap wushu ternyata bukan tanpa alasan. Olahraga ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi artis seperti mereka yang membutuhkan keindahan tubuh dan kelenturan otot-otot mereka. Menurut salah seorang pelatih wushu, Ahmad Rifai, olahraga bela diri ini memang terdapat banyak unsur gerakan yang dibutuhkan untuk kebugaran tubuh, pembakaran lemak, sekaligus
sekaligus perbaikan pembentukan tulang. Olahraganya untuk kesehatannya didapat semuanya ya, karena ada unsur aerobiknya, anaerobiknya, kelenturannya, jadi sistem pernapasan jadi bagus.